Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kalinda. Pada video kali ini kita akan belajar bab IPA kelas 9 tentang listrik dinamis. Oke, sebelumnya kita sudah belajar ya, kalau kita punya rangkaian sederhana seperti gambar ini. Nah, ada sebuah baterai yang dihubungkan dengan sebuah hambatan, maka akan ada sebuah arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, arus ini akan keluar dari baterai yang memiliki tegangan positif dan masuk kembali melalui tegangan baterai bermuatan negatif. Nah, pada materi listrik dinamis ini nanti kita akan mengenal beberapa jenis-jenis rangkaian hambatan. Nah, ada dua jenis rangkaian hambatan. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Nah, lalu apa yang membedakan rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Nah, sekarang kita lihat pada rangkaian seri ini, hambatannya ini disusun secara sejajar ya. Nah, hambatan ini berada pada satu jalur dan saling menyambung. Nah, di sini kita lihat ada tiga jenis R1, R2 dan R3. Nah, berbeda dengan rangkaian paralel. Nah, di sini hambatannya ini tidak disusun sejalur seperti ini ya, seperti rangkaian seri. Ini dipisahkan oleh suatu titik. Di sini ada titik percabangan yang memisahkan antara masing-masing hambatan. Nah, itu perbedaan yang pertama. Itu pada rangkaian seri, hambatan disusun secara sejajar, sedangkan pada rangkaian paralel, hambatannya disusun tidak sejajar atau dipisahkan oleh titik percabangan. Nah, perbedaan yang kedua, kalau pada rangkaian seri, arus listrik yang melalui pada R1, R2 maupun R3 itu besarnya sama. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, nah di sini kan ada I-nya. Nah, di sini akan berbeda dengan I yang melewati R1, R2 maupun R3, sehingga I total. Jadi ketika dia akan masuk ke sini, dia akan dipecah-pecah ya. Nah, sehingga pada rangkaian paralel kuat arus yang melewati pada masing-masing hambatan berbeda ya. Oke, selanjutnya pada rangkaian seri, tegangannya, tegangan total atau tegangan seluruhnya ya, PS ini, nah itu mencarinya dengan persamaan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3, sehingga dengan menggunakan persamaan tersebut, nah, kita bisa mendapatkan rumus lainnya, seperti mencari RS atau R totalnya, yaitu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, ini tuh dari mana? Nah, untuk mencari persamaan ini kita bisa turunkan dari persamaan V sama dengan I kali R. Jadi VS sama dengan IS atau I total dikalikan hambatan total sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. Namun pada arus rangkaian seri kita kan tahu ini sama ya. Ini arus yang melewati masing-masing hambatan itu sama besarnya. Maka ini bisa dicoret sehingga didapatkan persamaan RS sama dengan R1 ditambah R2 dan
ditambah R3 dan seterusnya. Jadi tergantung jumlah hambatannya ada berapa. Kalau hambatannya ada 5 ya berarti nanti RS nya ya R1 ditambah R2 tambah R3 sampai R5. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel untuk mencari I total, nah itu menggunakan persamaan I1 ditambah I2 ditambah I3, karena kita tahu bahwa I yang masuk atau yang melewati hambatan, masing-masing hambatan itu kan berbeda ya. Nah, jadi di sini I totalnya ya hasil dari ini I1 ditambah I2 dan I3. Nah, selanjutnya untuk mencari R pengganti atau R total pada rangkaian paralel. Nah, kita bisa menggunakan ini, segitiga ini, dengan rumus I sama dengan V per R. Ya, I sama dengan V per R. Jadi dari persamaan ini dibuat seperti ini ya. Nah, kita tahu kalau mencari I itu kan rumusnya V per R. Nah, maka IP ya sama dengan VP per R RP. Nah, I1 juga V2 per R1 dan seterusnya ya. Nah, dari persamaan ini nanti ini akan didapatkan persamaan ini. Nah, ini kenapa bisa jadi 1? Dari mana? Nah, ingat di persamaan sebelumnya kita tahu bahwa pada rangkaian paralel itu tegangannya antara tegangan totalnya, tegangan pada hambatan 1, pada hambatan 2 maupun 3 itu besarnya sama. Jadi tegangan di semua titik sama ya pada rangkaian paralel. Sehingga ini bisa dicoret karena sama. Bisa dibagi seperti coret. Nah, sehingga didapatkan persamaan ini 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk memudahkan kalian mengerti persamaan-persamaan ini, kita akan berlatih soal. Oke, ini ada sebuah contoh soal pada rangkaian seri. Nah, di sini ada sebuah rangkaian seri di mana memiliki hambatan R1, R2 dan R3 dan juga memiliki daya atau tegangan. Memiliki daya atau tegangan sebesar 9 volt. Nah, pertanyaannya adalah berapakah hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian tersebut. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, untuk mencari hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri, kita pakai rumus RS atau R pengganti atau R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Berapa jumlahnya? 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 ohm. Jadi diperoleh besar hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri pada contoh soal tersebut sebesar 9 ohm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya masih sama seperti soal yang tadi, cuma di sini rangkaiannya masih sama, cuma yang membedakan adalah pertanyaannya. Kalau tadi mencari hambatan pengganti, ini mencari I total. Nah, kita menggunakan persamaan. Persamaan apa? Ini, pakai ini ya. Mencari I itu kan rumusnya V per R. Nah, berarti kalau mencari I total harus pakai rumus V total dibagi R total atau R pengganti. Nah, seperti ini ya. Ini V-nya V total. Nah, kebetulan di sini yang diketahui adalah V total.
sebesar berapa? 9 volt. Nah, V total ini sebesar 9 volt dibagi dengan R pengganti atau R totalnya. Tadi kita sudah menghitung R totalnya 9 ya. Maka diperoleh hasil I total atau IS sama dengan 1 ampere. Paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah mencari hambatan dan juga besarnya I, sekarang kita mencari berapa sih tegangan pada masing-masing hambatan. Jadi masing-masing hambatan ini kan punya tegangan. Nah, mencari V itu rumusnya apa sih? Nah, mencari V itu menggunakan rumus I kali R. Kita tahu bahwa rangkaian seri ini I pada seluruh rangkaian atau seluruh titik pada rangkaian itu besarnya sama. Baik I1 pada R1, I2 pada R2 maupun I3 pada R3, semuanya besarnya sama. Sama dengan berapa? Tadi kita sudah mencari I totalnya sebesar 1 ampere. Nah, berarti ini ya, mencari V1. V itu rumusnya I kali R. I-nya bisa I1 atau I total, besarnya sama ya, 1 ya. Dikalikan dengan R. R-nya berapa pada R1? R1 sebesar 2 ohm. Jadi V1 I1 kali R1 1 kali 2 besarnya 2 volt. Nah, sekarang kalau V2 ini V rumusnya I kali R, berarti I2 kan 1 ya, karena semua I nya sama besarnya. Ingat ini ya, ingat ini. Jadi 1 dikalikan R berapa? R2 sebesar 3 ohm. Berarti 1 kali 3 hasilnya 3 volt. Nah, sekarang V3 sama I3 kali R3. I3 nya 1, R3 nya 4, sehingga 1 kali 4 hasilnya 4 volt. Nah, sekarang kita beralih ke rangkaian paralel. Nah, ini ada sebuah rangkaian paralel, pure ini paralel ya, tidak seri paralel, tidak campuran, tapi pure ini rangkaian paralel. Artinya hambatannya ini bercabang saja ya ini. Jadi tidak ada hambatan di sini. Kalau di sini ada hambatan, beda lagi, itu nanti seri paralel. Karena ini hambatannya bercabang semua, nah ini disebut dengan rangkaian paralel saja. Nah, kita disuruh mencari R pengganti atau R total pada rangkaian paralel ini. Nah, berapa sih besarnya? Nah, kita pakai rumus ini. Seper RP sama dengan seper R1. R1 sebesar 4 ohm. Jadi isi di sini 4 ohm. Terus R2-nya 5 ohm. Berarti tulis ini 5 ditambah seper R3. Ini harusnya 3 ya, bukan 4 ya. R3 6 ohm. Sehingga hasilnya seperti ini. Kita pakai persamaan penyebut. Nah, penyebutnya itu kan 4, 5, 6 kan belum sama. Kita samakan berapa kira-kira? 60. Nah, 60 itu bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa dibagi 6. Nah, 60 dibagi 4 15. 60 dibagi 5 12. 60 dibagi 6 10. Oke, selanjutnya nih, diperoleh seper R sama dengan 15 ditambah 12 tambah 10 37 per ini 60. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya kita disuruh mencari VP atau daya total ya.
VP atau daya total atau daya pengganti dari seluruh rangkaian itu berapa. Nah, mencari V itu rumusnya I kali R. Berarti VP I P, I total atau I pengganti dikalikan dengan hambatan pengganti atau hambatan total berapa. Nah, kita sudah mencari R-nya ya tadi ya. R-nya sudah dicari, sudah ketemu. Nah, di sini sudah tersedia ini I totalnya berapa? 20 ampere. Sehingga langsung aja ditulis VP sama dengan I totalnya 20 dikalikan R penggantinya tadi sudah dapat 1,6, diperoleh hasil VP nya 32 volt. Itu ya. Oke, next ke soal berikutnya. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa sih arus pada masing-masing hambatan. Ingat tadi ya. Jadi di sini kalau ada sebuah arus mengalir, tek. Nah, di sini kan ada titik percabangan. Nanti arusnya juga akan pecah-pecah, akan dibagi-bagi. Nah, jadi arus yang melewati R1 ya disebut I1. Nah, arus yang melewati R2 ya disebut I2. Nah, arus yang melewati R3 disebut dengan I3. Nah, nanti totalnya berapa? I1 ditambah I2 ditambah I3 totalnya ini 20 ampere. Tapi untuk masing-masing I1, I2, I3 yang melewati masing-masing hambatan besarnya berbeda dengan I totalnya. Makanya kita disuruh nyari itu. Nah, kita harus pakai rumus ini. Ingat, mencari I kan rumusnya V per R. Nah, pada rangkaian paralel V-nya kan sama semuanya. Nilainya sama antara V P atau V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, terus apalagi R1 sudah ada ini. Nah, tadi kita sudah mencari V totalnya 32 ohm. Jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus. Berarti mencari I1 sama dengan V total dibagi R1. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8 ampere. Nah, selanjutnya mencari I2. Jadi V total dibagi R. R berapa? R2. R2 5 ohm. Nah, berarti 32 dibagi 5 sama dengan 6,4 ampere. I3 juga sama. V total dibagi R3 sama dengan 32 dibagi R3-nya 6 sama dengan 5,3 ampere. Jadi di sini adik-adik jangan bingung ya. Jangan bingung mengenai I total, I pengganti, atau R total ataupun R pengganti. Karena di sini R total dan R pengganti itu sama besarnya. Karena apa? Di sini rangkaiannya pure. Entah dia paralel ataupun seri. Jadi sama aja. Berbeda kalau dia rangkaiannya seri dan paralel. Jadi di sini kan rangkaiannya paralel. Ditambah satu hambatan lagi di pinggir sini. Nah, itu nanti R total sama R penggantinya berbeda. Nah, yang disebut R pengganti itu yang mana? R pengganti ya ini. Jadi penjumlahan dari R1, R2 dan R3. Jadi seper R pengganti sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3, nanti dapat R pengganti. Nah, R totalnya nanti ditambah hasil dari R pengganti ini ditambah dengan R
yang di sini yang dirangkai seri seri ya, atau RS. Jadi R totalnya nanti diperoleh RS ditambah R pengganti ini. Nah, itu R total pada rangkaian seri dan paralel. Jadi harus bisa membedakan ya, biar tidak bingung antara R total dan R pengganti. Dan maknanya bisa sama, R total maupun R pengganti, jikalau rangkaian itu rangkaian satu jenis. Artinya kalau paralel ya berarti disusun secara paralel semua, kalau seri juga disusun secara seri semua, tidak ada campuran, seperti itu ya. Nah, kalau campuran R totalnya ya berbeda. Kalau campuran antara seri dan paralel ya berarti nanti dicari pakai rumus yang tadi, oke? Kalau sudah seperti itu, saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.